kemudian apa? Wa syahida syahidun min ahlik. Ketika kemudian Nabi Yusuf langsung mengelak, loh enggak, dia yang memerkosa aku, dia yang menggangguku. Kemudian wa syahida syahidun min ahlik, ada seseorang yang dari keluarga yang menjadi saksi. Oh, kalau kayak gitu, ingka nakomi suruh dan yukubulim fasodakat wa huwa minal kadhibin wa ingka nakomi sukut dan yukubulim fakadabat wa huwa minal shodiqin. Akhirnya dikasih satu gambaran. Seandainya yang robek ini bagian depan, maka perempuan itu benar, istrimu itu benar. Nah, sedangkan kalau istri benar berarti Nabi Yusuf yang salah gitu. Tapi seandainya yang robek ini gamis bagian belakang, ikan naum komi sukut damim dubri fasoda fakadabat wa huwa minas shodiqin. Seandainya yang robek ini bagian belakang, berarti istrimu itu yang dusta, yang bohong. Yang benar ya Nabi Yusuf. Ketika dilihat ternyata benar, yang sobek adalah gamis bagian belakang. Kan posisinya dikejar, kan gitu. Kalau mohon maaf, kalau merkosa kan posisi kita di depan, kalau merobek pun pasti ini gitu, tapi posisinya di belakang. Dan begitulah akhirnya apa? Qala niswatun fil Madinah. Perempuan-perempuan di kota itu semuanya pada ngomongin Siti Zulaikha. Nah gitu. Ngomongin apa? Ternyata dia istrinya raja gitu ya, orang yang terhormat, tapi aja masih mau berbuat buruk kepada siapa? Kepada budaknya, pelayannya misalnya. Kalau bahasa kita seperti itu. Pahamnya dalam Al-Quran memang seperti itu. Waqala niswatun fil Madinah. Semua itu menceritakan tentang keburukan Siti Zulaikha. Berarti Zulaikha ya kamu nggak tahu sih dia seperti apa, gitu. Coba kalau kamu tahu, mungkin kamu lebih parah daripada saya. Gitu. Sehingga apa? Kemudian ketika banyak perempuan-perempuan pada ngomongin Siti Zulaikha tentang kejadian yang sudah dialami, masa ada istrinya raja berbuat seperti itu sama budaknya gitu. Kok kenapa nggak pilih rajanya suaminya aja gitu? Malah menjadi satu hal yang perbincangan yang hebat saat itu. Falamma sami'at bimakrihinna arsat ilaihinna. Wah, kemudian langsung dikumpulin semua itu. Ya, perempuan-perempuan semua dikumpulin di satu ruangan yang luas gitu ya. Karena apa? Karena ya untuk menunjukkan ya. Nah, dikumpulin langsung disiapin makanan ya. Terus kemudian jamuan, di situ ada buah-buahan, semua ada di situ. Buah-buahan dilengkapi juga dengan pisau untuk ngupas buahnya, untuk kemudian bersihin buahnya, disiapin semuanya. Ayo silakan makan ibu-ibu, benar kayak gitu lah. Ya kita kalau lagi bertamu ke rumah orang, misalkan saudara, silakan gitu. Ayo silakan makan semua. Kemudian Waqala tikhruj wahai Yusuf, keluarlah. Kemudian keluarlah, waqala tikhruj alaihim, keluarlah, tampakkan dirimu kepada mereka semua. Gitu. Tampakkan dirimu kepada mereka semuanya. Karena apa? Saking keselnya banyak orang yang ngomongin kita. Dibuktikan gitu loh. Dibuktikan ya, saya aja gini apalagi kalian batinnya gitu kan. Karena seorang ratu kan ya tentu ya sudah terbiasa berbuat hal yang ya sekiranya iman, meskipun termasuk makan, tempat tidur segala macam ya terbiasa, tapi itu tergoda juga sama Nabi Yusuf. Bagaimana orang di luar sana kan gitu, akhirnya dikumpulin. Wa qala tukhruj alaihim, wahai Yusuf, keluarlah, tampakkan diri kepada mereka. Falamma, kemudian ruahu, lihatlah semua perempuan itu melihat. Akhbarna, ternyata semua terpesona dengan kecakapannya Nabi Yusuf. Wa ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya ma hadza lillahi in hadza wa qulna hasya ma hadza lillahi in hadza malakun karim gitu ya. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Begitu lengkap ayatnya. Ketika semuanya dipersilakan untuk makan, semuanya sudah memegang buah, begitu juga pisaunya, terus kemudian disuruh keluarlah Yusuf. Ternyata ketika semua melihat terpesona semua, merangkak semua, matanya kaget. Akibatnya semuanya itu terpesona gitu ya.
Apa? Karena kecakapan kegantengannya Nabi Yusuf. Pokok tok naik dia berna wakul nahasyalidai mahada basyara. Sampai apa? Gak sadar tangannya sampai terpotong-potong. Saking melihat kecakapannya Nabi Yusuf. Coba lihat kayak gitu. Ya ibaratnya kita mau ngupas apel gitu. Ini kaget sambil potong-potong. Ternyata gak sadar tangannya ikut terpotong juga. Dan itu gak sadar gitu. Padahal jangankan potong tangan, kita jubit itu udah sakit. Ini terpotong pun gak sadar. Kenapa? Karena yang dilihat adalah seseorang yang sangat-sangat sempurna gitu ya, sangat-sangat ganteng, cakep begitulah. Wa qulna hasyalidai mahada basyara. Mereka berkata, aduh apa itu ya, maha sempurna Allah gitu ya. Ini bukanlah manusia, malaikat ini adalah malaikat yang mulia gitu. Mungkin wajah mencorong gitu kali ya, bersinar gitu kali ya. Kalau kita gak baik sampai tangannya pun bisa terpotong-potong gitu melihat dia. Maka kalau dalam satu ungkapan itu ada sekiranya diibaratkan bulatan ini ya, kemudian belahnya ini adalah kegantengannya, kesempurnaan diberikan kepada Rasulullah, separuhnya lagi kemudian dibelah lagi. Nah belah dari separuh ini itu kemudian diberikan kepada Nabi Yusuf. Nah separuhnya lagi diberikan kepada semua manusia alam jagat raya yang ada di dunia. Kita bukan setipinya gak ada apa-apa dengan Nabi Yusuf, apalagi Nabi Muhammad gitu ya, luar biasa. Nah dengan begitulah kemudian terpesona sampai kemudian terpotong-potong tangan itu. Karena apa? Melihat begitu gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi luar biasa. Nah ketika itu sudah terjadi, terus kemudian dengan begitulah bisa menjadikan pelajaran bahwa ketika nafsu syahwat ini kemudian tidak bisa dikendalikan, maka kita pun siap-siap untuk menjadi budaknya sesuatu apapun itu, pelayannya sesuatu apapun itu. Nah, lebih parah lagi kalau kita nggak bisa betul-betul menjaga nafsu kita, mengendalikan nafsu kita. Kalau dalam Al-Quran itu arwaita menitakhoda ilahu awahu afa'an tatakun wa ahyokina amtasabu anak farhum yasma'u naw yaqilu inhum illa al-an'ami balhum adallu sabila. Wahai maka engkau buka arwaita menitakhoda, apakah kau melihat itu orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya gitu ya? Apakah kau menjadi pelindungnya? Apakah kau mengira amtasabu anak farhum yasma'u naw yaqilu? Kebanyakan dari mereka itu mendengar dan memperhatikan atau memahami. Inhum illa al-an'am. Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, selalu mengikuti, apalagi senantiasa menjadi budaknya nafsu gitu ya, maka tentu apalagi sampai kemudian menuhankan nafsunya, keinginan ini selalu diturutin gitu ya. Keinginan itu semuanya apa yang menjadi hawa nafsu selalu diturutin, seakan-akan nafsunya menjadi menjadi Tuhan gitu. Kalau Tuhan kita kan Tuhan yang maha, harus kita ikuti. Nah, nafsunya harus kita ikuti juga gitu. Bagi mereka yang senantiasa menuhankan hawa nafsunya. Nah, kalau seperti itu, kau gambarkan seperti binatang ternak yang lebih sesat jalannya. Nah, dari itulah maka bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf yang begitu luar biasa, dari mulai tadi saudara yang dengki gitu ya, terus kemudian apalagi kesabaran beliau, di mana ketika beliau sabar akhirnya menjadi menteri keuangan lah. Kalau sekarang gitu ya, kalau dulu ya bisa tangan kanannya raja gitu ya, bahkan nanti kemudian jadi raja. Nah, dari situlah bahkan kemudian nanti juga ada kisah yang mengatakan nanti akan nikah juga dengan Siti Zulaikha. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, dari kisah ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala bisa kita ambil pelajaran yang pada kesimpulannya bahwa dengan syahwat yang senantiasa tidak bisa dikendalikan ya, maka akan menjadikan seorang raja pun menjadi seorang budak gitu ya. Bahkan kalau kita menjadi orang yang sabar, walaupun status kita sebagai budak misalnya atau pembantu atau mungkin lebih rendah dari itu,
Kalau kita sabar, kita akan bisa menjadi rajanya raja gitu ya. Ya, bi sabrihi yanalu ma yuridu. Maksudnya apa? Kita akan mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Maka di sini perlu yang namanya butuh kesabaran, sabar dalam jalan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar juga dalam menghadapi musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk kajian pada pagi hari ini. Pada intinya kisah yang tadi, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Allah sudah berfirman dalam surat Yusuf paling akhir tadi sudah dibacakan, sungguh kisah mereka itu ya yang tadi sudah disebutkan itu menjadi pelajaran bagi orang yang berakal. Mudah-mudahan kita bisa Allah senantiasa beri kita hidayah untuk bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam wa mafil aqwa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.